Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Guru Susi. Kita bertemu lagi kembali di sini di percakapan pasca observasi setelah kita melakukan observasi kemarin. Tapi di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Pengajar praktik Bu Susi. Bu Susi ini guru yang saya observasi Bu Lady. Beliau mengajar kita kelas 7. Saya melakukan observasi mengajar di kelas 7C. BK juga nggih? Ya, BK juga. Baiklah, kita mulai ya. Sekedar refleksi sedikit ya. Kemarin waktu pelaksanaan observasi di kelas layanan dunia kita, ini sudah dalam memberikan layanan sudah sesuai istilahnya urutan dari rencana yang sudah dengan susun itu, baik dari penyapaan siswa, melakukan SPP, kemudian materi semua sudah runtut dilaksanakan. Terus sedikit refleksi dan juga siswa terlihat senang mengikuti layanan di yang dari Baiklah, kita mulai sesi wawancara setelah melakukan proses layanan klasikal kemarin. Ini bagaimana perasaannya setelah melakukan dikasih cucian? Perasaan yang saya rasakan ya brutal tapi senang karena saya sudah melakukan layanan sesuai dengan rencana yang saya buat di awal tahun pembelajaran maupun di awal semester 2 ini. Yang pertama yang kedua saya juga senang melihat antusias anak-anak ketika mengikuti layanan klasikal yang saya lagi. Mungkin dari bisa menceritakan sedikit nih tujuan kemarin, tujuan pembelajaran, tujuan yang pasti kalian mulai dilakukan kemarin itu seperti apa? Dan area pengembangan yang ingin dicapai kemarin. Kebetulan topik yang saya gunakan kemarin adalah mengenai dream atau aku memiliki cita-cita. Jadi tujuan saya kenapa sih kelas 7 yang saya berikan topik ini, karena menurut saya kalau kelas 9 anak-anak terlalu lama. Jadi menurut saya kelas 7 itu mereka harus sudah memiliki gambaran cita-cita atau angan-angan mimpi apa sih harus mereka raih setelah lulus nanti dari SMP. Tentunya yang saya inginkan dari mereka itu mereka mencakup 3 hal. Tentunya yang pertama positif, mereka mempunyai pemahaman tentang pentingnya cita-cita atau mimpi. Terus yang kedua mereka bisa memiliki gambaran kira-kira cita-cita atau mimpi apa sih yang ingin mereka raih sesuai dengan potensinya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir pastinya mereka bisa membuat keputusan terkait dengan cita-cita apa sih yang ingin saya rencanakan nanti setelah lulus dari SMP. Berarti deteksi dini. Ya, betul. Menurut Bu Laili, tujuan pembelajaran atau layanan klasik kalian direncanakan kemarin itu direncananya dengan kenyataan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai atau tidak? Sudah cukup sesuai dengan yang saya rencanakan. Di rencana pelaksanaannya sudah cukup sesuai. Jika disuruh memilih ya, ini itu sendiri. Kalau disuruh memilih antara 1 sampai 10 sampai 100%, menurut Ibu ada di posisi yang dari tujuan pembelajaran kita. 85 kan? 80 biasanya ya. Karena kita kan berencana, tapi ketika di lapangan di realitanya pasti kita juga dengan beberapa siswa mungkin yang memunculkan masalah bahwa apa sih itu ngapain kita cita-cita, terutama anak-anak dengan latar belakang yang punya masalah jadi maupun dengan keadaan keluarga seperti itu. Terus kemudian dari pelaksanaan layanan
klasikal itu. Jadi kan tentu mempunyai kekuatan dari Tuhannya. Menurut beliau ini Kekuatan yang saya miliki yang pertama adalah karena saya itu fisiknya buta ya. Jadi saya yang pertama itu saya harus memiliki keterampilan komunikasi yang pertama, sehingga bagaimana saya bisa memberkati anak-anak kalau bisa memiliki pelayanan saya dengan antusias. Terus juga saya harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan, terutama kekuatan nomor satu yang harus dimiliki oleh seorang buta. berarti dipraktekkan dulu ya tentang komunikasi, itu merupakan kekuatan beliau. Nah, di sini kalau ada kekuatan mesti ada kebalikannya ya, ada kelemahannya. Menurut beliau ini kemarin itu sisi kelemahannya beliau ini termunculkan atau dimiliki beliau. Oh ada juga ada. Karena kan biasa ada. Pastinya itu tadi ya, pasti mungkin dari satu kelas itu kan 30 siswa di satu dua yang mungkin memang setiap anak itu kan punya gaya belajar yang berbeda. Ketika saya memunculkan gaya belajar kan saya tayangan video. Nah setelah videonya itu selesai, mereka itu yang lagi maksudnya itu tidak fokus lagi. Itu kan mungkin bagi mereka yang gaya belajarnya itu bukan apa namanya auditori atau visual. Jadi itu merupakan tantangan juga ya untuk bagaimana mengatasi anak-anak di dalam kelas. Baiklah, terus ini Bu Lali, untuk apakah ada yang perlu dari pembelajaran yang kemarin yang tadi, apakah ada yang perlu Ibu Lali tingkatkan untuk istilahnya apa ya? Lali tadi kan menilai diri sendiri 85%. Apakah perlu ada yang perlu ditingkatkan lagi atau bagaimana? Langsung secara dan kita kan pasti jaga kita ada namanya evaluasi dan refleksi itu kan jadi bahan evaluasi kita ke depan pastinya akan ada meskipun saya merasa sudah ini saya lewati dan pastinya ada. Sampaikan beliau ya, ini tadi untuk istilahnya melengkapi kekurangan beliau ataupun menambah kekuatan yang dimiliki, mungkin beliau ingin mengembangkan diri dalam bentuk apa? Yang saya lakukan pertama saya bisa sharing pengalaman dengan versi Jawa sama beliau juga, jadi saya bisa berbagi pengalaman itu saya mengajar siswa seperti ini tapi ada kendala seperti ini saya bisa kita lakukan untuk saling mengikuti atau saling membantu yang pertama. Atau mungkin saya juga akan sering secara update mengikuti apa ya pembaruan yang ada di mungkin dari BPK, pertemuan BPK itu kira-kira ketika ada pelatihan konseling atau pelatihan mengajar di sebagai BPK itu bagaimana saya ikuti. Berarti mengikuti pengembangan diri gitu ya. Mungkin ada istilahnya pengembangan diri yang lainnya atau bagaimana ingin beliau lakukan untuk menunjang kegiatan ini. Mungkin apa ya kalau pengembangan diri mungkin kita dulu ya. Baiklah, untuk pengembangan diri dekat pelatihan gitu ya. Baiklah, untuk ini mungkin Bu Lali melakukan atau istilahnya mencari pelatihan atau mengikuti pelatihan itu mungkin Bu Lali merencanakan dalam waktu kapan? Secepatnya atau menurut Bu Lali Yang jelas secepatnya dulu sekali ini ada banyak sekali pelatihan baik secara online maupun offline ya. Jadi ya bisa lebih spesifik lagi ya, Bu? mungkin di perencanaan kemarin saya merencanakan dalam waktu 1 semester ini saya merencanakan mengikuti diklat atau pelatihan itu sebanyak 8 kali. Alhamdulillah, berarti memang sudah ada rencana. Diharapkan dari pelatihan yang nanti bisa istilahnya kita disaring dengan Ya betul. Beli yang kemarin itu apa? Dari hasil refleksi yang sudah ada menurut Beli bagaimana?
mungkin ya itu tadi beberapa anak yang ketika saya menayang video nggak bisa menyatakan langsung mereka sudah tidak konsentrasi, mungkin di tengah-tengah atau di akhir saya menayangkan materi, saya memberikan sebuah mungkin permainan kembali mereka, jadi mereka bisa kembali fokus dengan topik pelajaran. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Untuk kan dari beberapa anak tadi dari refleksi mungkin berarti kan bisa menilai anak. Terus apakah ada tindak lanjut untuk istilahnya apa ya? Untuk mengatasi atau istilahnya menangani anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran atau kapasitas secara bisa mungkin tidak bisa menceritakan. Kalau di DKI kita selain layanan klasikal yaitu kita kan juga ada yang namanya layanan bimbingan, baik itu bisa dilakukan di kelas maupun di luar kelas. Itu beberapa anak yang mungkin mereka punya kendala ketika ketika gurunya di kelas, mungkin saya akan memanggil sendiri di kelas, kita membuat bimbingan kelompok atau semacam. Kalau di BK ada namanya teknik forum, nah kita bisa membuat bimbingan yang bersifat kekeluargaan. Nah itu jadi nanti bisa menyampaikan layanan yang tidak tidak bisa ditangkap oleh mereka di kelas. Untuk beberapa anak tadi yang memang membutuhkan masalah seperti itu. Berarti tindak lanjutnya adalah untuk mengatasi siswa-siswa itu bisa dilakukan bimbingan kelompok, bisa dilakukan di luar kelas juga. Ya. Mungkin ada dari sesi percakapan ini apa? Mungkin Bu Leli ada yang perlu diungkapkan atau tidak ada. Mungkin cukup sekian Bu Susi. Terima kasih Bu Leli atas kecerdasannya sudah mendampingi saya di observasi, observasi dan pasca observasi ini. Terima kasih dan mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Untuk kali ini saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum.